Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Baik, pada video ini perkenalkan nama saya Maulidan Nasir Nasution dengan NIM 2401040008, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arenili Banda Aceh. Baik, pada video ini saya ingin mempresentasikan dan menyampaikan presentasi mengenai dua bab terakhir dari buku Filsafat Hukum Pidana Islam karangan Dr. Daniel sebagai pengganti nilai kehadiran saya. Dan akan saya bahas terkait pada bab 3 tentang epistemologi dan bab 4 tentang aksiologi hukum Islam. Di sini pada bab 3 epistemologi hukum Islam, dan di sini terkait epistemologi hukum Islam menurut saya Pak, kalau pada bab 2 membahas apa itu hukum Islam secara hakikat, maka bab 3 di sini menjawab pertanyaan bab 2 tadi. Dari mana hukum Islam itu berasal dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Itulah yang dimaksud dengan epistemologi di sini. Dan menurut sepengetahuan saya Bapak, terkait sumber utama hukum Islam ada dua di sini. Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak boleh ditantang aturan manapun. Dan yang kedua ada hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini selain kedua itu ada juga sumber ijtihad dari penalaran ulama sendiri seperti ijma, yaitu kesepakatan ulama, dan kias, yaitu analogi hukumnya. Yang menurut saya di sini Bapak menarik pada bab ini adalah seperti adanya pembahasan tentang pola penalaran dalam menetapkan hukum Islam sendiri. Dan ada dua pola Bapak. Yang pertama ada penalaran bayani, yaitu teks Al-Quran dan hadis langsung dari bahasa dan maknanya. Dan yang kedua ada penalaran ta'anli, yaitu menjadi alasan atau ilat di balik suatu hukum tersebut, lalu menggunakannya untuk menetapkan hukum sendiri pada kasus-kasus tertentu, dan ini yang kita kenal dengan metode kias. Baik, di sini menurut sepengetahuan Bapak saya, inilah yang membuat hukum Islam itu dinamis dan sumbernya itu tetap. Penalarannya terus berkembang dan menjawab persoalan-persoalan zaman sekarang Bapak. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke bab 4, yang dimana terkait aksiologi hukum Islam. Terkait aksiologi hukum Islam, menurut sepengetahuan saya, setelah tahu apa itu hukum Islam dan dari mana asal hukum Islam tersebut, pertanyaan berikutnya di sini adalah untuk apa hukum Islam itu ada, apa tujuannya, dan nilai dari hukum Islam itu sendiri. Itulah yang dibahas dalam aksiologi tersebut. Dan buku ini menjelaskan Pak, ada dua dimensi tujuannya di sini. Yang pertama, dimensi pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mewujudkan kemaslahatan di dunia dan melindungi hak-hak dasar manusia, mencegah kemudaratan. Yang kedua, tujuan jangka panjang, yaitu kebahagiaan di akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat saya setelah membaca buku ini, Pak, visi hukum Islam di sini adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi semuanya. Sedangkan misinya di sini dari buku ini mencakup perlindungan terhadap 5 pokok dalam maqasid syariah, yaitu ada agama, jiwa, keturunan, harta, dan 5 hal tersebut menjadi prioritas utama dalam setiap penetapan dan dalam hukum Islam. Dan menurut pemandangan saya terkait ini, yang paling pentingnya di sini, aksiologi mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat hukum dari sisi formal saja, tapi kita juga melihat penerapannya sudah betul ataupun belum untuk membawa kemaslahatan tersebut. Karena kalau tidak, berarti ada yang salah dalam penafsirannya, bukan hukum Islamnya saja, tapi dalam penafsiran itu. Baik Pak, mungkin hanya sekian
yang dapat saya paparkan terkait pembahasan ini dan materi ini dan pada bab 3 dan bab 4 ini. Kalau sekiranya saya tarik benang merah dari pembahasan ini, Pak, menurut saya sendiri buku ini mengajak kita untuk tidak hanya menghafal hukum saja dan kita untuk memahami hukum dari dalamnya dan hakikatnya, dari mana asal tersebut, dasarnya, bagaimana cara menggalinya dan apa tujuan akhirnya. Dan mohon maaf apabila jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian, saya masih banyak juga belajar terkait pembahasan ini. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.